gitu senyum. Gue cuma bilang, "Ma, gimana kabar lu?" Cuma itulah. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu, teman-teman yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur melalui nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Ko Aping. Shalom. Shalom. Sehat Ko? Sehat selalu ini mah. Ko Aping lahir di tebing tinggi Sumatera Utara, betul ya? Ya betul. Berarti papa mama ketemu atau married di tebing tinggi? Betul, Indahpura lebih tepatnya. Oh, ini gimana ceritanya pertemuan papa dan mama Ko Aping? Ya, yang setahu saya, ya kan, yang setahu gue ini, papa sama mama itu tuh dijodohin. Oh, dijodohin. Iya, betul. Oke. Jadi mereka dijodohin kan. Hmm. Nah, sebenarnya tuh mama tuh dulu tuh udah punya pasangan. Oh, Nah, oke. cuman karena dari orang tua sama saudara-saudaranya, ya kan, sebenarnya tuh papa tuh mau dijodohin tuh sama, kalau nggak salah sama kakaknya deh gitu. Oh, sama kakaknya mama. Ya, sama kakaknya mama. Cuman kakaknya tuh nggak mau. Kakak itu juga udah punya pasangan nih. Oke. Cuman mama itu karena orangnya lebih nurut, ya kan. Jadi waktu disuruh nikah Disuruh sama tuh, papa? papa itu sebenarnya tuh dia nolak gitu. Oke, udah nolak. Cuman dari kakaknya bilang, ya kalau lu nggak sama dia, mumpung ada yang mau lah. Kan biasa kan orang dulu kan gitu kan. Mumpung ada yang mau. Mumpung ada yang mau, ya kenapa enggak? Udahlah, married aja lah. Tadi mama tuh nggak mau tuh, udah bersikeras nggak mau, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Dan mama nggak kasih detail. Akhirnya dia married nih sama papa. Nah, udah married ya kan. Ya, Mereka married, ya. ya itulah punya anak. Iya. Ya, Berapa bersaudara? gue 5 bersaudara. 5 Gue bersaudara. anak 3. Anak ketiga dari banyak juga. Semua lahir di tebing tinggi. Semua lahir di tebing tinggi. Pernikahan papa dan mama di gereja. Oh enggak, mereka bukan orang gereja. Mereka Oke. Oh, ya orang Cina dulu, ya tau lah ya, kita tahu oke. sendiri. Berarti bukan Kristen ya. Bukan Kristen. Oke. Dan gue lahir juga emang bukan Kristen kan. Oh. Kayak gitu. Oke. Ya, kayak gitu kan. Ya mereka married. Cara merit orang dulu, ya kalau mau lihat kan bisa lihat di sekarang kan zaman yang canggih kan kita bisa lihat sendiri ya gitu. Oke. Ya kan. Gua nggak tahu karena kan juga gua hanya lihat sebatas ya Foto. foto sama dulu ada sempat gua masih kecil, Ah, orang sebelah tuh ada yang merit. oke. Dan mereka tuh punya altar kan gitu. Di rumah? Di rumah. Oh. Jadi tuh mereka tuh kayak kalau menurut gua tuh mereka tuh minta restu sama leluhur. Oh, leluhur. Iya, jadi minta restu sama leluhur, udah mereka merit. Oke. Yang gitu. Dan Iya. disaksin sama keluarga
ya kan, sama ya kan ada sampai sekarang kan yang ada orang tepai lah ya. Oh, Tepai itu minta restu kan, minta restu. sama yang masih ada. Oh, Kayak gitu. oke, Itu yang gua tahu ya, tapi yang di luar itu gua nggak tahu kayak gitu. Udah kayak gitu, ya udah, Ya. ya merit lah. Iya. Gitu. Dan papa mama punya usaha di Tebing Tinggi. Sebenarnya punya usaha dari kakek gua. Oh. Jadi di Tebing Tinggi itu mama itu dari semenjak dia merit itu, dia nikah itu tuh Hmm. jaga toko. Hah, jaga toko? Iya, jadi kakek gua itu punya toko kelontong. Jadi Oh. toko yang sembako kita ngomong sekarang ya. Hmm. Jadi tuh nggak ada yang jagain, Ya. kan? Akhirnya mama yang jaga. Oh, papa kenapa nggak jaga? Ya papa dulu itu ya gitulah, nggak mau tahu urusan rumah. Kayak gitu. Tapi papa keluar Tapi keluar itu bukan keluar kerja. main. Ya, nongkrong lah sama temennya lah, inilah sama temennya lah, bukan kerja. Loh, kepala Jadi keluarga loh. Iya, tapi gitu. Oke. Iya. Ya kayak gitu kan? Iya. Ya, jadi hidupnya gua ini Hmm. dari kakek gua, Ya. karena mama. Jadi misalnya gua sekolah ya duitnya dari itu, Dari toko itu? Dari toko itu. Baju segala macam dari toko itu. Wow, oke. Itu yang mama udah kayak gitu, itu yang mama kerjain. Oke. Jadi kalau misalnya buka toko itu kalau nggak salah dulu tuh jam 7 pagi, Oh, ya kan? Anak-anak tuh udah harus bangun jam 6. Kan mau sekolah kan? Dulu Iya. jam sekolah jam 7. iya. Jadi gua bangun jam 6, itu mama udah siapin tuh semua. Hmm. Ya kan? Makan segala macem. Berarti kan dia bangun lebih pagi dong dari gua. Betul. Ya kan? Udah kayak gitu, jam 7 dia udah buka toko, Ya. ya kan? Sampai ketemu jam 5 sore. Jam 5. Ya, Wow, itu mama jaga sendiri. jaga sendiri. Hebat. Dan itu emang ada kejaga itu udah mati jaga toko, ya orang datang itu mau beli apa, tapi ada karyawan kan yang bisa Iya. mau nimbang beras lah Oh, segala itu ada karyawannya. ada, Ya kan? ada. Tapi kan semuanya kan Ya. itu mama yang kerjain sendiri. Jadi pembukuan tuh semua mama kerja sendiri. Wah, super woman ini. Jadi- Super mama. Jadi masalahnya toko itu tuh bukannya toko yang hanya yang satu orang datang atau satu orang datang. Itu kadang udah banyak langganan. Oh, artinya memang super sibuk setiap hari. Jadi super sibuk. Jadi kalau misalnya satu langganan datang, satu langganan tuh bisa beli hampir 20 item. Wow. Dan kalau langganan itu yang datang tuh bukan hanya cuma Iya. satu kan, kayak gitu. Jadi dia papa di luar itu ya Iya. dia udah ya kalau dia udah nggak tahu ngapain, Ya. dia pulangnya malam. Oh, pulang malam nih ya. Ya, pulang tuh udah tengah malam. Oke. Kayak gitu. Itu udah kehidupannya papa tuh kayak gitu. Dia ngapain di luar dia kita nggak tahu. Jadi dia nongkrong sama teman-teman, dia ngerokok lah. Dia emang dari dulu udah ngerokok kan sampai Oke. sekarang kayak gitu. Mama kepahitan ya berarti ya dengan Bukan- kondisi seperti itu ya. Bukan kepahitan lagi. Bukan kepahitan lagi kalau menurut gua udah lebih lah. Iya Itu karena benar-benar kalau gua di posisi dia, mending gua kabur. iya. Ini bukan bahagia ini dalam pernikahan nih. Ya iya, kayak gitu makanya. Tapi ya gitu, seiringan jalan, papa lebih percaya okultisme. Kuasa-kuasa kegelapan seperti itu, dunia gelap. Ya, kayak gitu. Ini apa dalam hal Itu, apa nih? Jadi dalam gitu dia tuh pernah punya temen ya, Iya. dikasih satu kotak. Ya. Ini kotak ini, temennya bilang kotak ini tuh jangan dibuka. Nanti kalau udah pas suatu saat hari haknya, nanti gue suruh buka, lu baru buka. Itu bisa isinya duit apa emas. Hah? Dia bilang gitu. Dan Dan papa percaya. nurut. Nurut. Dan itu bawa pulang ke rumah. Oke, nggak dibuka-buka. Nggak dibuka-buka. Dan pas udah kayak gitu, ada lagi temennya yang satu ini bilang, lu harus siapin duit. Oke. Gitu. Siapin duit. Di situ tuh ada di bawah sumur itu ada emas. Tapi emasnya dijaga sama ular. Nah, duitnya itu kayaknya kalau menurut gua ya kayak pandangan logis gua ya mungkin dia mau kan kasih duit ini Ah, buat persembahan ke ularnya. Supaya emasnya bisa diambil. Nah, kalau emasnya bisa diambil kan bisa dijual. Kayak gitu. oke. Nah, Dan papa nurut. dan papa nurut. Tapi kan mama kan apaan sih? Kok lu kayak gitu aja lu percaya banget sama orang kayak gitu? Oke, iya. Karena mama orangnya nggak percaya begituan.
Ya. kayak gitu. Dan apa yang terjadi ketika kotak itu dibuka ada? Sampai kotak itu dibuka, kata mama apa? Nggak ada apa-apa, baru cuma kain doang sama kertas kayak kertas koran yang udah dibejek-bejek aja, nggak ada apa-apa, nggak ada isi apapun. Dan papa nggak marah sama temannya? Nggak nuntut? Enggak, itu pas yang buka itu tuh papa udah nggak di tebing tinggi, papa udah ke Jakarta. Oh. Jadi itu pas udah karena kejadian udah makin mama kondisi udah makin nggak bener nih, Iya. mama dorong papa ke Jakarta karena ada adiknya papa mau merit. Udahlah lu ke Jakarta aja, hadiri situ supaya lu dapat kerjaan di situ. Lu cari kerja lah, enggak. Akhirnya Iya, pergi. iya. Nah, pas dia pergi, mama buka nih kotak. Mama penasaran dong. Dibuka. Dibuka. Ya namanya orang penasaran, masa iya sih? Kalau emang iya, ya udah berarti bener kan? Iya. Mama bilang gitu. Itu udah taruh di atas lemari nih. Akhirnya dibuka lah sama dia. Apaan? cuma kertas dibohongin sama orang masih aja percaya. Dan waktu ke sumur itu gimana? Nggak ada, itu cuma hanya kayak kalau menurut mama tuh cuma hanya kayak cerita dongeng belaka aja. Padahal Tapi papa udah siapin duit. udah ada duitnya. Tapi gitu, sumurnya nggak pernah kasih lihat, gitu lah. Jadi cuma hanya sebatas ngomong aja sama apa. Nanti di situ tuh ada tuh. Nanti lu siapin duit dulu, nanti kalau udah ada duitnya nanti gua anterin ke sana. Kayak gitu. Cuma Oke. kayak gitu ya. Gimana mama nggak marah? Iya. Makanya memang gimana mama nggak bilang wah udah makin nggak bener nih. Oke. Kayak gitu. Ya. Dan akhirnya berangkatlah ke Jakarta nih. Ya berangkatlah ke Jakarta, ya kan. Dan dapat kerjaan di Jakarta. Dapat kerjaan di Jakarta. Soalnya dia ikut teman. Papa itu ikut teman, ya kan? Ikut Iya. teman. Nah, dia udah kerja. Kenapa nggak dibawa sekalian? Istri sama anak-anak. Karena belum punya tempat tinggal. Oh, papa masih ngekos lah seperti itu, tinggal sama teman. Tinggal dia antara dulu tuh pas pertama kali tinggal sama teman, ya kan, di rumah temennya. Habis Oke. itu udah kayak gitu kan tinggal sama kakak sepupu. Oke. Kakak sepupu tuh orangnya berada, Oke. ya kan. Papa tinggal sama kakak sepupu. Oke. Habis itu tahun 91 kalau nggak salah mama tuh berangkat ke Jakarta. Oh, akhirnya mama juga berangkat. Iya, mama berangkat ke Jakarta. Bawa 5. Enggak. Bawa kakak gua 2, yang nomor 1 sama nomor 2, sama adik gua yang paling kecil, yang nomor 5. Loh, kok apa yang tinggal? Gua tinggal. Kenapa? Karena mama bilang, "Udah, lu tunggu sampai lu lulus dulu kelas 6. Baru nanti lu ikut, baru ke Jakarta." Jadi kok apa yang tinggal sama kakek berarti? Ya, gua tinggal sama kakek gua sama om gua. Oke. Gua sama adik gua yang cowok yang nomor 4. Gitu. Jadi gua karena gua di situ gua udah tanggung kan, Iya. gitu. Oke. Jadi gua tanggung nih Iya. sampai gua lulus gua lulus SD itu tinggal kurang lebih 1,5 tahun. Oke. Iya. Kayak gitu. Apa yang membuat akhirnya mama berangkat ke Jakarta? Karena papa sudah settle. Bukan karena itu settle. Karena temennya papa itu kontak ke mama itu, lu harus datang deh. Ke Jakarta. Ya, lu harus datang ke Jakarta. Kenapa? Mama tanya kenapa? Ya pasti tanya kenapa? Iya. Kenapa urgent banget gitu kan? Aha. Karena suamimu udah nggak bener. Maksudnya nggak bener apa? Iya, dia ada cewek di sini. Oh. Oke. Gitu. Iya, Maupun itu bener apa tidak, ya soalnya ada yang dia tuh suka malam tuh suka tempat biliar, Oke. ya kan. Ya. Jadi itu ada cewek yang Deketin. deketin, Hmm. dan dia juga tertarik kayaknya gitu. Soalnya sering ketemu di biliar ini, dia soalnya sering datang ke tempat Oke. biliar itu. Ya, ya. Makanya temennya itu bilang sama mama, Udah ke Jakarta lah. harus lu ke Jakarta lah. Mama tuh bilang, gua nggak punya apa-apa Jakarta, Oke. gua nggak punya apa-apa, gua nggak punya duit. Iya, iya, iya. Mama tuh bilang, temennya mama tuh bilang, udah lu yang penting lu datang dulu deh, masalah itu nanti gue yang urus. Wah, Wow. berarti ada surgeon itu kan. Udah. Jadi bener-bener berangkat nih mama ya. Bener-bener berangkat, Tinggalin toko kelontong. tinggalin. Siapa yang jaga akhirnya? Akhirnya yang jaga itu tante. Oh. Jadi bokapnya kakaknya papa. Oke. Berangkatlah mama, akhirnya ketemu sama papa di Jakarta. Ya, ketemu.
Jadi udah ketemu, mereka kan akhirnya mereka tinggal dari tahun 91 Ya. di tempatnya kakak sepupunya papa, tante gua. Sementara tinggal di situ. Sementara tinggal di situ. Dan rumahnya kan gede kan. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi itu Iya. banyak kamar. Jadi tinggal di situ lah. Ya enggak. Sering dengan jalannya waktu, ya kan. Akhirnya kan karena mama datang, akhirnya Ya. papa kan akhirnya ini dong. Ya, Nggak berani macam-macam kan. Iya, iya. Ya nggak mau. Akhirnya udah kayak gitu. Udah jalan sering dengan waktu. Berarti lepas dari perselingkuhan ini ya? Iya. Lepas dari cewek itu berarti ya? Lepas dari cewek itu. Karena mama udah. Ya, soalnya ya belum sempat lah terjadi perjinahan. Iya, iya. Ya. Karena udah dikasih wanti-wanti dulu nih sama Langsung dateng nih. Iya, langsung gercep kan. Iya dong. Iya, iya. Kalau udah nanti udah nyangkut kan udah susah. Iya, udah repot. Oke. Repot kan. Nah, ada kayak gitu, akhirnya datang. Iya. Nah, disitulah sebenarnya tuh di situ tuh mama itu banyak pergolakan lah. Iya, iya. Karena ya gue di situ kan nggak mungkin dong gue hidup cuman Ya. enak-enak duduk-duduk aja. Ya, terima duit gitu kan. Jadi kan kalau Jajan dan iya kan lain-lain. nggak mungkin gitu. Nah, jadi tahun 92 ya kalau nggak salah, tahun 92 Iya. itu tuh mama tuh keluar dari rumah maksudnya pindah. Iya, pindah. Berarti ngontrak. Nggak ngontrak. Yang rumah yang sekarang ditinggal ini rumah tante Oh, berarti tinggal ke itu. tempat tante. Iya, jadi pindah rumah cuman. Hmm. Nah, cuman tuh dulu bilangnya mau dijual, mau dibeli lah Ya. mama. Cuman pasti mau kasih DP ya gitulah. Jadi udah tinggal aja deh. Oh, tinggalin aja lah, udah di situ Tinggal aja. Ah. Kayak gitu. Makanya akhirnya pas tahun 93 gue dateng sama adik gue. Oh, setelah udah lulus sekolah nih. lulus sekolah SD nih. SD Ya, gue dateng sama adik gue yang cowok ke Jakarta. Iya. Nah di situ kayak namanya gue ketemu orang tua ya gue seneng dong. Iya, akhirnya Ya enggak, kumpul lagi kan. iya, kumpul lagi. Ya. Ya gitu ya, gue merasa dulu kan namanya hidup ya, yang penting jalanin aja gitu. Ya. Gitu kan. Kayak gitu ya, sekolah Ya. gue juga bukan orangnya yang Ya. pinter Ya. enggak. Udah, Dan papa mama usaha apa di Jakarta? jadi selama gue di Jakarta, yang pas gue datang itu mama nggak ada kerja apa, jadi bener-bener ibu rumah tangga aja. Jadi yang kerja tuh papa. Oh, papa ya, menghasilkan tapi ya, Ada, tapi nggak banyak, cukup lah. menghidupi istri dan 5 anak. Ya, Wow. sama buat sekolah segala macam. Dulu sekolah kan masih belum gitu mahal ya. Oke, oke. Ya enggak, tapi kan tetap aja belum gitu mahal, tetap aja kan harus bayar. Iya, ini kan Ya enggak, Heeh. listrik sama air tuh harus bayar, nggak Betul. bisa lari, ya kan. Nah, ya kayak gitu. Tiba-tiba papa tuh nggak kerja, putus. wow. Terus Kayak bagaimana? gitu. Nah, semenjak putus kayak gitu, ya itu, mama tuh bingung kan. Mama tuh selalu marah-marah aja sama papa. Ya lu cari kerja lah sana di luar gini. Ya. Cuma papa kan ya namanya dia lebih egonya lebih tinggi, ya dia santai-santai aja di rumah. Oke. Santai-santai nonton, sampai ngerokok segala macem. Ya mama kan Ya makin marah sedih nih. dong. Iya. ya enggak. Akhirnya udah kayak gitu, mama akhirnya cari-carilah sendiri. Oh. Cari kerjaan. Cari kerjaan. Ketemu. Dan itu jadi tukang jahit. Tukang jahit. Ya. Oke. Jadi jadi tukang jahit tuh, jadi dia jam 8 dia keluar dari rumah, Ya. dia kayak ke tempat jahit, Iya. ya kan, dia kerja di situ. Mhm. Jam 4 dia pulang. Mama bisa jahit. Mama bisa jahit. Oh, jadi mama dapat uang lah ya dari situ ya. Ya, maupun ya sekali jahit sehari itu dibayar kalau nggak salah 20 apa 40 ribu gitu Iya, iya. zaman itu, Iya. ya kan. Tapi kan kayak gitu kan tetap aja kan. Iya, iya. Ya Oke. Tapi ya itu mama jalanin kalau nggak salah berapa bulan gitu. Iya. Akhirnya karena menurut mama itu tidak terlalu menghasilkan, Oke. ya enggak, karena Banting setir. iya banting sih, karena kenapa, perjalanannya itu lumayan makan waktu gitu. Akhirnya dari situ mama mikir lagi, apain ya, kita kerja apa nih. Ya. Akhirnya makanya dari situ kan mama bilang, bikin kue aja deh, Oke. bikin kue kering. Nah itu disupport tuh sama kakaknya, Oke. dibeliin oven, Oh. ya kan, dibeliin oven. Habis itu
untuk modal awal disupport. Oh, oke. Ya enggak? Iya. Nah itu jalan tuh, jalan. Ya. Cuman kan namanya kue kering itu kan nggak yang namanya tiap ini kan orang butuh kan. Ya. Enggak. Yang kita kejar itu pasti itu Imlek kita kejar. Dapat lah kalau di situ ya. Itu dapatnya gede kan. Iya. Tapi kan setelah itu kan Ya. turun drastis. Turun. Nah ada kayak gitu udah. Banting setir lagi. Banting setir lagi. Akhirnya temennya suruh bikin bacang. Oh, bacang. Ya. Heeh. Nah dari bikin bacang itu menghasilkan lah. Oh. Menghasilkan Iya. dari bikin bacang, habis itu bikin bawang goreng. Oh, bawang goreng. Ya dari bacang itu ya butuh bawang goreng. Akhirnya mama awalnya iseng. Oke. Wah coba ini kan bacang ini butuh bawang goreng ya kan. Ya. Coba bikin toples kecil titip jual. Oke. 2 toples laku nggak, coba dulu nih. Oke. Lihat hari pertama lihat oh masih ada, hari kedua lihat masih ada, hari ketiga habis. Oh. Kayak gitu, maupun 2 toples ya kan. Besok dia kerjain sendiri. Oke. Semua sendiri. dikerjain sendiri. Iya, iya. Ya kan, ya kita cuma sebagai anak ya pas zaman itu ya udah, kalau di zaman itu kan gue cuma ya happy aja tuh. Iya, iya, ya iya. nggak mau pergi sama temennya pergi ya kan. Iya. Kesusahan orang tua juga gue nggak pusing Iya. ya kan. Gue mikirnya yang penting gue ada, kalau meeting orang tua ada, gue minta duit orang tua ada gitu. Oke, Ya oke, kan, oke. maupun cuma itu ya udah gitu, maupun cuma seberapa ya udah gue nggak pusing gitu. Iya, iya. Tapi dengan begitu mama jualan ya kan, titip, habis itu besoknya titip lagi. Berarti bawang berkembang ini ya? bawang berkembang. Ada di Ya, online? puji Tuhan berkembang. Ada online ada. Oh, ada di online. Kalau Ya. kalau teman-teman mau beli itu di online di apa? Ada di Tokped sama Shopee. Oh iya, apa namanya? Bawang. Bawang onion. Bawang Onion. onion. Ya. Oke. Kayak Wow. gitu. Dan itu menghidupi koaping semuanya ya. Iya. Satu keluarga ya. Satu keluarga. Dapat semua tuh ya, air, listrik, Dapat. sekolah. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih cukupkan. Wow. Itu gua sampai sendiri aja. Kadang-kadang adik aja tuh sampai aduh, nggak ini nih, aduh, banyak ngeluh lah. Gua cuma bilang sama adik gua cuma udah, daripada lu ngeluh, ya kan? Gimana kalau berdoa aja? Kan Oke. lu punya kekuatan buat ngeluh, kenapa kekuatan lu nggak buat berdoa? Berdoa sama siapa nih? Ini kan belum Kristen kan? Ya sama siapa lah? Sama Tuhan yang lu kenal lah. Kan lu bilang kan lu punya Tuhan. Iya, Ya dong, semua orang kan punya Tuhan nih. iya, Ya kan, lu percaya agama. iya. Lu Udah punya doa Tuhan. aja gitu ya? Doa aja. Gue cuma bilang sama dia, kalau tanya gue doa sama siapa? Iya. Udah. Tuhan Yesus. Loh, koaping gimana ceritanya sampai percaya Tuhan Yesus? Gue percaya sama Tuhan Yesus karena dari temen deket gue. Oke. Temen deket. Gue awal tuh nggak percaya. Gue seorang sampai jadi gue tuh dulu tuh kan gue jualan ya. Iya. Jualan depan toko. Oh iya. Ya kan? Toko kita Akang. Gue Ah. jualan. Gue tuh sampai tantenya ini yang punya. Iya. Ya kan? Sampai udahlah minggu lo ke gereja lah. Ayolah bareng sama gue. Sampai gue bilang daripada ke gereja mendingan gue tidur. Ngapain Oke. bangun pagi-pagi buat ke gereja Iya. kayak gitu. Iya. Gue sampai kayak gitu. Ah. Sampai ada temen gue pas di hari Minggu kan gue jualan juga. Oke. Gue sampai pernah gue bilang sama temen gue gini, Iya. buset deh, Iya. sibuk banget di gereja, emang gereja ada apa sih? Gue sampai pernah ngomong kayak gitu loh Oh, sama mereka. sama mereka. Iya. Giliran gue percaya, gue malah dibilang sama nyokap sendiri, lu udah tinggal ke gereja aja, ngapain lu di rumah? Kadang gue di gereja tiap hari. Oke. Jadi situ akhirnya gue sadar, aduh, ini gue pernah bilang ya sama temen gue, kenapa ini jadi bumerang ke gue? Nyerang koaping jadinya. Makanya dari situlah gue akhirnya gue kalau sekarang kalau mau ngomong atau mau kasih tahu orang, gue tuh kadang-kadang mikir, aduh, mau bilang gue tapi takut balik ke gue karena gue pernah kejadian kayak gitu. Oke. Kayak Iya. gitu. Jadi karena gue kenapa bisa percaya itu karena temen gue ini sakit, Oh, sakit. ya kan? Sakit, dia tuh kena yang namanya alergi, Oke. yang tadinya kulitnya itu nggak bukan yang gelap, ya. Dia alergi sampai bener-bener parah.
dari dia masuk rumah sakit, gue temenin dia dari Senin sampai Kamis. Jumat gue nggak datang, Sabtu udah gosong badannya, gosong. Oke. Gosong bener-bener gosong kayak orang kebakar. Itu sakit apa sih? Itu dokternya bilang awalnya dia tuh alergi. Tapi alergi apa tuh? nama penyakit tuh sindrom Stephen Johnson. Stephen Johnson. Iya. Sindrom Stephen Johnson. Baru denger deh. Sindrom Stephen Johnson. Iya. Awalnya tuh alergi. Jadi Oke. itu alergi itu kan dia itu kalau kita dia tuh alergi dari makanan, Ya. jadi ke alergi obat. Obat nggak bisa masuk. Obat masuk itu kena ke kita. Jadi itu penyakitnya tuh ngebakar badan kita, kulit kita tuh dari dalam. Bukan ngebakar dari, kalau kita kebakaran kan pasti dari luar. Iya, Kan? iya, iya. Ini ya. dari dalam tubuhnya yang bakar keluar. Jadi Oke. kayak ngedorong keluar. Itu hitam. Ya. Gue hari Jumat gue nggak datang, hari Sabtu gue bener-bener datang, gue sampai kaget. Kenapa dia gosong? Gue sampai bilang sama nyokapnya, Tanda, kok jadi hitam begini? Oke. Kayak kemarin nggak kayak gini nih. Dan apa yang membuat kok Aping Nah udah kayak terima gitu kan, Tuhan Yesus melihat begituan? ya gue kan bingung dong. Loh, Ya. sampai yang dari dokternya, tadi awalnya dokternya ngomongnya kayak gitu, penyakit itu kan Iya. kita gila, nama penyakitnya keren kali ini kan gitu kan. Stephen Johnson. Stephen Johnson. Taunya memang yang penyakit yang pertama kena itu memang namanya Stephen Johnson. Oh. Makanya dibilang sindrom Stephen Johnson. Karena orang pertama kena Stephen Iya. Johnson. Nah, gue bisa percaya itu pas dia bawa ke Singapura, dokter Singapura vonis dia 3 bulan. Hidup. 3 bulan sembuh. Oh, 3 bulan sembuh. Persentase hidup 20%. Persentase hidup 20%. Ya, sisanya adalah Tuhan yang atur sama kemauan dia hidup. Divonis sama dokter tuh 20 apa 30% dia bisa hidup. Dan apa Karena yang terjadi? penyakit ini. Gua jadi tuh pas pas dikasih tahu kayak gitu kan, itu nyokapnya ikut pergi kan. Iya. Nah, perjalanan proses untuk pergi itu banyak banget loh. Itu aja gue sampai Tuhan memang benar-benar namanya udah Tuhan udah gimana ya ngomongnya? Kalau Tuhan udah kasih jalan, kalau Tuhan sudah garisin kayak gini, kita mau melenceng apapun pasti Tuhan akan arahin. Oke. Nggak akan bisa melenceng. Iya. Karena di situ gue awalnya nggak percaya. Setelah gue percaya, gue ngurut lagi ke belakang nih. Wow, cara kerja Tuhan tuh luar biasa. Tuhan kasih hikmat itu luar biasa. Iya. Itu yang gue sampai sekarang kok, wah terima kasih lah. Iya. Gue salah satu orang yang mengalami begitu banyak ya dalam perjalanan hidupnya temen gue ini, si Chris ini. Jadi kok Aping terima Tuhan Yesus karena lewat perjalanan kesembuhannya? Kesembuhannya. Jadi 3 bulan, vonis 3 bulan, Iya. sembuh ya. Iya. 3 bulan dokter, kalau biasa sembuh paling cepat 3 bulan. Dan 3 bulan sembuh? Enggak 3 bulan sembuhnya. 3 minggu. Dokter aja sampai bingung. 3 minggu bisa sembuh? 3 minggu sembuh. Dia 3 minggu dia diusir dari rumah sakit. Nggak boleh di rumah sakit. Kamu udah sembuh. Itu yang membuat kok Aping akhirnya percaya Tuhan Yesus? Itu yang bikin gue percaya. Kesembuhan yang dia alami? Ya. Karena sebelum itu kan pas divonis dia dijamin bisa cuma 30% dia bisa hidup. Oke. 70% pasti udah meninggal kan. Iya. Nah, tapi gitu. Papanya si Chris ini nih, omnya ini sampai ngomong, ya dia orang yang begitu percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Gue yang belum percaya nih. Iya. Dia bisa ngomong ke gue, udahlah saya pasrah aja. Tuhan kalau emang sudah mau ngambil anak saya, ambil aja. Gue sampai di saat itu gue belum percaya, gue sampai bilang, Om, kok gitu sih ngomongnya? Iya. Itu gue masih inget loh, Om kok gitu sih ngomongnya? Kan Om punya Tuhan. Katanya Om, Tuhannya Om lebih hebat. Tuhannya Om itu bisa menyembuhkan segala macam. Itu gue ngomong loh, kenapa Om sekarang putus asa? Harusnya kan buatnya Om berdoa. Oke. Gue bilang gitu. Saya aja percaya dia bakal sembuh. Masa Om yang punya Tuhan Yesus, Om yang tiap hari ke gereja, masa iya sih Tuhannya nggak bisa sembuhin? Gue bilang kayak gitu. Terus terang aja. Gue malah nantangin, yang bener sih masa Om aja kayak gitu cepet banget putus asa. 30% tuh masih ada kan. Iya.
chance untuk hidupnya. Iya, betul. Ya udah, nah disitulah gue berdoa. Oh, kok pengen berdoa? Gue berdoa. Berdoa apa? Gue tuh berdoa satu kali berdoa gue cuma doa gini. Kalau Tuhan yang gue percaya di saat gue belum jadi orang Kristen, kalau Tuhan yang gue percaya ini bisa menyembuhkan. Iya. Oke, bonus 3 bulan dia sembuh, buktiin. Oh. Tapi kalau misalnya Tuhan yang dia sembah itu yang dia percaya, itu hidup, nggak mungkin 3 bulan. Pasti Lebih cepat dong, otomatis. Iya. Ya dong lebih hebat. Iya. Kan gue mikirnya gitu. Oke. Ya kan? Makanya dari itu gue bilang kalau memang Tuhan Yesus yang dia percaya itu bisa menyembuhkan lebih cepat, gue akan percaya dan gue akan ikut. Nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, gue akan ikut. Gue akan umur gue dikurang 5 tahun buat kesembuhan dia, gue juga nggak masalah. Wow, sesayang itu kok Aping sama sahabat ya, temen ya. Itu gue sama dia sama ini sebenarnya itu temen adik gue. Tapi karena kita sering bareng main basket segala macam, ya gue udah tau lah sifatnya kayak gimana. Dan memang gue emang sangat deket dan gue memang sayang sama dia. Kayak gitu. Wow. Makanya gue sampai gitu, gue sampai berdoa tuh gitu. Nggak apa-apa. Gue tuh berdoa bukan sekali loh. Gue berdoa gitu tuh berulang-ulang kali. Pokoknya Tuhan yang gue sembah hidup 3 bulan. Iya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang mereka sembah hidup, kalau emang lebih hebat, cepat. Kalau lebih hebat dari Tuhannya gua, pasti bisa lebih cepat dong. Iya. Logikanya gitu. Dan kalau itu terjadi, gua masuk Kristen nih. Iya, gua akan ikut. Gua bilang kayak gitu. Dan 3 minggu. Itu aja dokternya sendiri aja, dokter ini dia mau ke Singapura kan. Iya. Dokternya sendiri aja hebat. Dokternya tuh sampai bilang ke mamanya. Iya. Ya enggak. Chance hidupnya cuma 30%. Iya. Sisanya kamu baik-baik berdoa. 30% itu karena kemauannya dia loh untuk hidup loh. Iya. Karena 30% itu bukannya ini. Kata dokter kita nggak bisa kasih dia obat apapun. Karena kan dia udah keracunan obat. Nggak bisa masuk. Udah nggak bisa masuk obat dong. Iya. Dia cuma bisa infus sama makan tuh pakai selang. Udah disuntik. Itu pakai selang. Ya. Itu aja pas masukin selangnya itu dia, gue kan denger cerita dia ya. Si Chris itu. Iya. Itu gue di infus ya kan dikasih painkiller. Pas pasang selangnya sampai setengah ini. Painkiller hilang dong. Painkillernya habis efeknya. Dia bilang itu painkiller habis efeknya. dan kayak gitu itu dia bilang itu sakitnya minta ampun. Itu dia bilang batuk-batuk, gua batuknya berdarah segala macem. Dipaksa terus sama suster. Itu dia sakitnya itu udah kayak gitu, dia tuh sakitnya bukan ini loh, satu dari ujung kepala sampai telapak kaki itu semua melepuh. Matanya itu tuh kayak kalau kita lihat film-film ya kayak film sekarang zombie itu kayak mata ketutup ya. Ya itu matanya itu tuh kulit tuh udah ngeleleh, udah ngetutup satu mata. Itu udah bener-bener deh. Wow. Itu dia pas dia mau ke Singapura aja tuh mau dibawa nih. Iya. Tadinya mau pakai komersial akhirnya nggak bisa. Jadi pakai apa? Pakai pribadi. Itu hari Minggu. Ya itu gua bilang Jauh lebih mahal. Tapi itu dia pakai kemeja. Itu sampai dokternya bilang kemeja itu udah nempel sama kulitnya. Jadi akhirnya dipotong lah semua kemejanya, gunting, dibersihin. Itu benar-benar. Jadi selama dia di rumah sakit tuh dia tuh cuman bertahan hidup dari makanan sama minum yang dari selang sama infus. Sisanya dia tuh dibungkus kayak mumi. Tapi gitu 3 bulan jadi 3 minggu. Wow, luar biasa. Itu gua sampai wah. Dan ketika Ko Aping memutuskan terima Yesus dan dibaptis, keluarga besar bagaimana? Kan keluarga besar tidak nah Kristen. itu kan. Nah jadi kan pas gua udah percaya sama Tuhan Yesus, gua kan tiap hari ke gereja tuh. Kan sampai tadi ada nyokap yang bilang kan,
ngapain lu di rumah, lu di gereja aja tinggal, karena kan lu tiap hari di gereja, minta makan sama gereja, dia bilang gitu. Nah pas kayak gitu itu jadi pergumulan juga. Aduh, gue mau dibaptis nih, gue udah yakin, gue oke, gue udah memutuskan, oke, gue yakin gue mau dibaptis. Ya. Gue tuh cuman bilang sama adik gue yang cowok, gue mau dibaptis nih, ya enggak, Ya. ya udah kalau lu yakin ya lu udah baptis aja. Ya. Tapi gimana bilang sama mama ya, sama papa ya, Ya. ya itu urusan lu deh. Oh gitu. Iya kan gitu. Oke. Tapi gimana kalau menurut lu? Udah ngomong aja. Oh tapi adik udah Ada yang cowok udah terima duluan. udah terima duluan. Tapi tahu gua dia pas itu dia karena temen ya, karena Oh. temen dia main basket juga, nongkrong juga, Oh, iya. orang-orang Ya. Kristen, Iya. akhirnya dia sering ke gereja Oh. kayak gitu. Dia Iya. udah sering gereja. Cuman saat itu kayaknya dia belum dibaptis. Oh belum. Apa belum atau belum gue lupa deh. Hmm. Kayak gitu, makanya pas gue bilang gue mau dibaptis, dia bilang udah baptis aja. Tapi gimana sama orang tua? Ya. Kayak gitu. Akhirnya di pas seminggu sebelum gue dibaptis, apa sebulan gue lupa, tapi tepatnya gue bilang sama mama, mak, gue mau dibaptis. Itu deg-deg. Cuman luar biasa ya. Ya udah, kalau kamu udah yakin, kalau udah maju jangan mundur lagi loh. Itu gue sampai serius, mak, boleh. Ya kalau kamu udah yakin, memang kenapa? Kayak gitu. Jadi tidak ada hambatan, Nggak tidak ada halangan ya. Iya. Disupport ya. Support. Karena dia bilang, karena saya tidak mewariskan agama yang dahulu dari kepercayaan dulu. Oh, oke. Kayak gitu. Oh berarti karena mama juga nggak bisa mewariskan ke Iya. Koaping. Makanya dia bilang, ya udah, kalau kamu yakin, udah jalan aja, jangan mundur. Nah akhirnya baptis lah. Nah, akhirnya baptis lah. Tapi keluarga nggak hadir ya. Enggak hadir. Jadi benar-benar memberikan, ya ini urusan Koaping sama Tuhan. Iya. Karena itu mama dia bilang, itu mama nggak bisa ngelarang karena ini adalah udah privasi kan. Oh, oke. Ya enggak. Ya lu kalau dirimu udah percaya, ya udah Iya. jalanin aja. Mama nggak bisa, oh nggak boleh, nggak ini. Kayak gitu. Wow. Dia udah akhirnya gue dibaptis, udah kan, gue udah dibaptis, jalan seiringnya jalan waktu, mama tuh sakit. Oh sakit. Ya. Sakit apa? Kalau tanya secara pribadi, gue juga nggak tahu sakit apa. Loh, emang nggak dibawa ke dokter, dicek? Nah, kan ini mau dibawa ke dokter, ya kan? Cuma mama itu, ya itulah. Gimana ya ngomongnya, kalau orang-orang tua itu tuh susah. Kenapa? Susahnya gini loh. Satu, mereka nanti gak ada dicek di dokter, penyakitnya A, yang gue tahu cuma penyakitnya A karena Iya. gue ngerasain sendiri. Iya. Habis dibawa ke dokter ada B, C, D segala. Oh, jadi mama Biasa nggak dong. mau. Ya nggak? Jadinya kan jadi kepikiran kan? Iya, iya, iya. Ya enggak. Ya kita sebagai anak udah lama cek aja, nggak apa-apa loh. Iya. Karena kita supaya kalau tahu, Iya. kita penanganannya tahu bagaimana. Betul. Cuma kan orang tua kan gitu. Iya. Iya. Ya enggak? Eh, Makanya akhirnya seiring dengan jalan waktu, ya itu dia nggak mau ngecek, ya kan? Nah pas di 2000 awal COVID tahun 2000, ya. ya kan? Ya. Tahun 2000 itu mama tuh tiba-tiba dibilang dia capek. Kan tahun 2000, awal tahun 2000 yang pas tahun baru kan banjir. Ya. Ya kan? Nah, itu kan banjir masuk rumah. Oh. Kurang Oke. lebih hampir sebetis lah di dalam rumah, Oke. ya kan? Udah kayak gitu. Nah pas udah surut, pertama kan surut dulu nih, surutnya Iya. kita beres supaya nggak ada banyak tanah kan. Iya, iya. Nah pas itu naik lagi, yang kedua kali udah dua kali surut, di situ mama bilang, kok saya capek banget ya. Oke. Kita hanya berpikir mungkin dia kelelahan karena dia sudah tua, Oke. ya kan? Di Umur saat berapa? itu kalau nggak salah tuh dia udah umur 65. Oke. 65 apa 66 gitu. Oh iya, iya, iya. Ya kan? Masih terus buat bawang itu ya? Masih. Wow. Karena yang goreng dia. Oke. Dulu tuh kita buat bawang itu ada karyawan Ya, yang kupasin. iya.
Habis itu potong, Ya. tapi yang goreng mama sendiri. Oh, hanya dia yang tahu itu. Ya, kayak gitu. Oke. Ya kan, yang goreng dia sendiri. Nah, udah kayak gitu kan ya, sehari tuh bisa goreng 10 sampai 12 kali, ya kan. Wow. Udah kayak gitu. Nah, disitulah makanya pas tahun 2000 itu dia bilang dia capek. Kita kan nggak tahu ya. Ya. Sebelum-sebelumnya mungkin karena dia udah kerja udah keseringan, dia Iya. kurang kan. Ya. Karena kan di saat itu kan ada juga kita jualan bacang. Jualan bacang itu bikinnya itu tuh ngebungkusnya tuh tengah malam soalnya. Wow, jadi banyak apa ya? Kayak gitu. Begadang-begadang Iya, nih, banyak ya. begadang-begadang. Oke. Kayak gitu. Oke. Udah kayak gitu kan. Nah, pas tahun 2000 itu setelah banjir itu mama tuh bilang capek. Tiba-tiba capek. Aduh, kok capek banget ya? Dia bilang gitu. Ya. Jadi akhirnya makanya dia kayak gitu. Kita sebagai anak-anaknya, ya udah mama istirahat aja, nggak usah kerja lagi, ya kan. Ya. Nah, udah kayak gitu kan, di situ kan mama itu sebenarnya tuh dia banyak temen, tapi karena pendengaran dia kurang, karena dia punya keturunan, jadi keluarga mama itu rata-rata tuh pendengarannya kurang, kalau ngomong budak lah. Nah, dia tuh minder dengan hal itu. Nah, kadang-kadang ya itulah, kadang-kadang gue tuh suka bilang sama mama itu, ma, dalam hal itu mama nggak usah minder, kayak gitu. Karena kalau mama minder, mama makin nggak mau berteman sama orang lain, ya kan? Karena dia minder karena nggak kedengeran. Jadi kalau misalnya orang ngomong sama dia takutnya itu nggak denger, jadinya tuh dia minta ngulangin lagi gitu, malu. Iya. Ya kan? Nah, ada kayak gitu dia minder nih, ya kan? Dia minder karena hal itu. Ya. Udah begitu, dia itu akhirnya dari situlah dia pikun. Sampai pikun. Lupa. Ya. Dalam hal apa nih lupa? Lupa keluarga, lupa Semua hal. Jadi dia kan capek nih ya. Iya. Dia udah capek nih. Ya kan? Nah, capek itu karena habis capek, kita sudah suruh dia istirahat aja. Iya. Ya kan? Udah suruh dia istirahat aja. Dia mau makan aja itu dia nggak bisa pegang sendok. Terus gimana makan? Disuapin. Kita kan sebagai anak ya, kok manja banget sih? Iya dong. Secara logika kita pikir, lu cari perhatian banget sih jadi orang tua. Di saat itu loh. Di saat itu kan gue nggak ngerti. Ya. Dia sakit apa? Ya. Kita nggak tahu. Ya kan? Papa itu nggak pernah boleh bawa mama itu ke rumah sakit. Harus bawa ke temennya. Temennya itu bilang ya dia juga punya mistis. Oke. Dia juga bisa sembuhin orang. Oke. Dia juga jago dalam ahli tulang. Oke. Ya kan? Ya, Kayak gitu. Jadi itu papa tuh selalu bawa ke sono. Oke. Karena papa itu menurut papa, dokter itu nggak bisa apa-apa. Oh, dokter nggak bisa apa-apa. Iya, lebih jago dia. Ya kita kan berpikir secara medis, ya dokter udah sekolah tinggi-tinggi, masa nggak mungkin, nggak bisa. Ya dong, tapi kan dia kan yang dari dulu Ya. percaya dengan hal seperti itu. Iya, karena memang susah. pakar dari dulu ya. Iya, dari yang dulu. mistik-mistik begitu Iya. ya. Jadi akhirnya kita kan nggak karena kita nggak berani, ya kita nggak berani bawa tuh karena nanti kita bawa malah kita misalnya ngelawan lagi. Iya. Ya kan? Iya. Akhirnya itu kita nggak berani bawa, kita nggak tahu nih mama kenapa sampai dia nggak bisa pegang sendok loh, buat makan aja tuh dia nggak bisa. Wow. Ya kita kan sebagai anak kan, gue tuh sampai bilang ke mama tuh, manja banget sih mak, pegang sendok aja nggak bisa. Dia tuh tangannya nggak bisa begini loh, dia pegang sendoknya begini. Dia bener-bener, jadi tuh dia mau ngarahin sendoknya ke mulutnya tuh nggak bisa ngarahin. Itu dia ngambil kayak saya makannya gini. Tapi bukan stroke loh. Bukan ya? Bukan stroke. Gua awalnya juga kira stroke. Bukan, Ya, bukan karena stroke. kan udah kaku gitu ya. Iya kan, udah kaku kan. Kayak gitu. Jadi dia tuh
kayak misalnya ngambil makan masuk ke mulut aja, itu tuh bisa jatuh. Ya gue yang nggak tahu saat itu, yang gue nggak tahu, aduh mak, kok nyusahin banget sih, serius loh, itu perkataan itu gue keluarin. Jalan pun udah nggak bisa. Di saat itu masih bisa jalan, cuman dia nggak bisa ini, dia nggak bisa pegang. Nah, seiringan dengan waktu, tengah malam tuh dia tuh pernah jatuh di dalam kamar, bukan kamar mandi ya, dia tuh di dalam kamar, dia mau ke toilet. Ya. Karena kan kita kan dari seiringan jalan waktu itu kan dia kan udah susah jalan. Jadi dari DPK susah pegang sendok, jadi dia susah jalan tuh artinya dia itu tuh kayak orangnya kurang keseimbangan jadinya karena hal itu. Kita kan nggak tahu, pengen tahu kan dia tuh merasa kayak dia tuh kurang seimbangan, jadi dia tuh kayak jalan tuh kayak maju mundur goyang-goyang gitu, kayak orang kena angin, jadi kayak goyang-goyang maju mundur. Jadi karena kayak dia tuh kurang stabil. Oke. Jadi pas suatu kita tuh udah bilang sama dia, mak, kalau mama mau ke toilet tengah malam, bangunin kita bantu mama. Tapi karena ya orang tua kan gitu, nggak mau nyusahin anak kan, jalan sendiri, dia pegang-pegang tembok nih, jatuh, kayaknya keselip tangannya, jatuh, pingsan, muntaber. Itu jam 2 pagi. Waktu pingsan jatuh muntaber nggak ada yang tahu. Ada yang itu pas jatuh di kamar, itu adik gue sadar, ada yang jatuh, karena kenceng banget. Ada adik gue tidur di kamar nyokap kan. Oke. Dia sadar, tapi dia nggak ketimpa, maksudnya nggak ketimpa dia ya. Dia kan yang tidur maksudnya tidur di bawah, nggak ketimpa dia, tapi dia sadar ada yang jatuh kenceng banget. Makanya dia bangun. Habis bangun dia lihat, mama pingsan, muntaber. Makanya gue kan tidurnya kamarnya beda kan. Gue dibangunin. Udah kayak gitu, gue hanya lihat Tuhan Yesus. Gue udah mikir, jangan lewat dulu. Jangan Tuhan jangan panggil. Gue belum siap. Jadi itu gimana caranya dibangunin lah. Dari pencet di sini lah orang bilang kan. Habis itu pencet di sini lah. Enggak. Itu semua segala upaya udah dilakuin. Sampai ditampar-tamparin lah. Itu nggak bangun lah. Kenapa nggak dibawa langsung ke rumah sakit? Kita nggak kepikiran. Yang penting kita pikirin gimana cara bangun ini. Akhirnya kayak gitu, kurang lebih ada 10 atau 15 menit gitu. Dia bangun cuma dia nanya, gua kenapa? Mama jatuh. Oh pantesan tangan saya sakit. Tangan kiri nggak usah, tangan kiri dia kesleo, bengkak. Habis itu gua tanya, mama jatuh, ada yang kena nggak? Kepala kena nggak? Gitu. Ada tulang ekor kena nggak? Ada yang sakit nggak? Nggak ada yang sakit, cuma tangan. Gue di situ, puji Tuhan. Wow. Itu masih Tuhan tolong. Puji Tuhan. Kenapa kok Aping belum siap kalau mama pergi? Karena masih banyak hal yang belum gue lakuin buat mama. Karena buat gue itu instan. Ini kalau tiba-tiba jatuh langsung lewat, instan deh. Gue nggak siap. Karena masih banyak hal yang salah satunya banyak hal yang belum gue lakuin buat dia. Yang kedua, banyak hal yang gue harus belajar dari dia. Maksudnya belajar tuh, ya ini di rumah tuh kayak gimana nih? Karena kan gue kan sibuk dan gue nggak mau tahu. Dulunya. Jadi ya gue hanya bantuin. Misalnya kayak dulu kalau nggak ada karyawan ya gue di rumah. Karena kan gue udah nggak ada kerjaan kan. Kupas bawang. Sisanya kan gue nggak mau tahu. Ya udah gue kerjain kupas bawang aja. Masalah kayak nganter kemana itu papa kerjanya papa. Oh, papa yang kerja. Kok Aping nggak mau tahu pokoknya ya? Gue nggak mau tahu. Terus terang aja. Tapi pikiran mama sakit, akhirnya kan sering jalan karyawan tuh pada hilang satu-satu. Karena mereka bilang mama tuh orangnya jahat. Ya adalah isu-isu yang kita nggak, yang namanya mau jatuhin orang kan. Ya enggak. Tapi gitu, mama itu punya prinsip, nggak ada kalian juga gue bisa kerja.
gitu. Ya. Udah kayak gitu, akhirnya kan kita kerjaan sendiri kan. Jadi pas mama akhirnya udah kejadian jatuh kayak gitu, mama makin drop tuh. Kondisi makin drop ya? Tapi drop itu udah artian gini, yang dia makin nggak bisa jalan. Jadi tuh akhirnya dari situ setiap kali kamu jalan tuh gue harus papa dia pegang pundak gue pegangin dia punya pinggang. Iya. Jadi kayak robot, jalan kiri kanan sambil gue mundur gini supaya dia maju kan. Iya. Jadi kayak gue geserin kotak gitu. Gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau dia mau ke toilet kayak gitu. Tapi mandi masih bisa sendiri, semua masih bisa sendiri. Nggak bisa, semua serba nggak bisa sendiri. Udah dimandiin berarti ya? Mandi itu dia nggak mau. Jadi mandi itu harus bergulat dulu. Karena mandiin kan kalau pas mau mandiin dia tuh kakak gue yang cewek sama adik gue, mereka berdua yang mandiin. Jadi gue cuma bawain dia ke kamar mandi, duduk di bangku. Iya. Udah gue keluar, mereka yang mandiin. Oke. Kayak gitu. Itu pun harus bergulat terlebih dahulu ya, karena nggak mau mandi. Karena nggak mau mandi. Kenapa nggak mau mandi? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Karena buat dia tuh mungkin dia ngapain sih? Nah soalnya di saat itu dia udah pikun. Jadi pas suatu malam itu karena dia udah nggak bisa makan, maksudnya nggak bisa makan sendiri, udah jalannya udah kayak gitu, kayak kita suapin. Habis suapin selesai, tiba-tiba dia bilang, ayo udah saatnya pulang. Pulang kemana nih? Kan di rumah. Ya makanya itu di rumah, makanya adik gue langsung nangis. Dia cuma bilang kayak mama pikun nih. Gue bilang enggak, dia cuma ini aja, lupa aja. Udah nggak usah nangis, bilang aja sama mama, kita kan udah di rumah, mak. Oh, kita di rumah ya? Iya. Oh ya udah, mama tadi mau kemana emang? Kayak gitu. Udah semacam tanda-tanda berarti. Iya, itu udah tahu gitu. Gua tuh udah mati. Oh, dia udah mulai pikun nih. Cuman kan adik gua kan bilang sama adik gua ya supaya dia nggak ngedrop juga kan. Iya. Iya nggak. Makanya gua bilang udah, bukan dia mungkin hanya sebatas dia lupa aja. Gua bilang kayak gitu. Seiring waktu itu akhirnya kita memutuskan itu beli toilet portable. Jadi dia tuh segala mau pipis, mau BAB itu di kamar aja udah. Itu semua gue yang ngurus. Gue urusin mama itu 1,5 tahun. Wow, itu kayak gitu. Itu gue terus menguras energi ya. Karena kenapa? Jadi mama itu akhirnya kan akhirnya kita masukin dia ke rumah sakit, kita paksa. Pernah sekali itu sampai di rumah sakit, kita kan kirain dia nggak bisa jalan tuh karena pengapuran. Ya kan. Habis itu dokter tulangnya datang. Coba ibu ngangkat tangan ibu tinggi-tinggi, dia angkat loh paling tinggi. Coba ibu maksimumin 90 derajat, tangannya bisa 90 derajat. Dia dari tidur loh. Oh, berarti bisa. Habis itu coba kakinya ibu angkat lagi 90 derajat, diangkat 90 derajat. Kasih lihat. Berarti bukan pengapuran. Bukan pengapuran. Akhirnya tes darah, tes. Nah, baru prediksi dokternya dia tuh kena amonia. Amonia. Apa itu? Amonia itu zat racun yang bisa keluar dari badan kita tuh melihat BAB. Dan mama itu memang BAB-nya nggak lancar. Jadi amonia itu dari uapnya minyak goreng, dari kita bersihin toilet itu loh, kayak Vipol gitu. Ya itu uapnya kan naik kan. Itu yang yang kita hirup itu yang bisa kalau kita BAB kita nggak lancar, itu jadi penyakit di kita. Dan itu kena motorik masuk otak. Jadi normalnya satu orang itu 50% amonianya. Itu normalnya. Mama itu dicek itu 95 amonianya. Wow. Itu akhirnya kita mikir, oh mungkin itu karena amonianya naiknya ke otak soalnya. Ya. Berarti ini mama udah komplikasi berarti ini ya? Iya.
Nah, makanya dari situ, soalnya kenapa? Jadi kan misalnya malam dia tidur, dia tuh kalau dia tuh pikun. Ada pikun kan? Tapi lupa ya sama kalian semuanya, lupa nggak? Lupa sama anaknya sama sekali. Jadi dia udah nggak kenal kalian Nggak semuanya. kenal. Dia taunya gue tuh orang jahat. Karena gue itu yang selalu kalau dia kan kita kan ngontrol kan supaya dia bisa BAB tiap hari. Iya. Jadi kalau dia nggak BAB tuh gue tuh ngajak. Jadi tuh gue tuh bergulat sama dia. Bergulat tuh dalam arti ya gue gimana pun dia harus BAB. Makanya kok Aping dianggap orang jahat. Ya. Sama papa juga dia lupa. Sama papa juga Semua lupa. Semua dia lupa. Selama hampir setahun lah. Gitu lupa. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Oke. Dia lupa semua anaknya dia lupa. Gimana perasaan kok Aping saat mama meninggalkan semuanya dalam keadaan tidak mengingat kalian semua? Ya, sedih sih pasti sedih. Tapi ya ada satu penghiburan buat gue itu gini. Ada suatu kali, ya kan, pas itu dia lagi duduk, habis dia BAB, ya kan, sudah selesai semua. Pas lah adik gue yang cowok datang. Tapi pas di situ dia sadar. Sadar apa? Sadar dari pikunnya, dari dimensi ini dia sadar. Dia ingat. Dia ingat. Kenapa gue tahu? Karena di saat itu dia tuh senyum. Oke. Dia tuh senyum. Gue coba bilang, "Mak, gimana kabar lu?" Itulah. Habis itu gue panggil adek gue, udah lo ajak ngomong, mumpung dia lagi sadar nih. Gue bilang gitu. Makanya gue panggil adek gue yang cewek juga, ngomong sama dia nih, dia lagi sadar nih. Habis itu gue bilang sama dia, udah lo gak usah khawatir sama anak lo, karena semua udah gede. Ini cuma satu kata, gue juga gak khawatir sama bokap, sama papa lu aja. Oh, mama bilang gitu ya? Itu yang dibilang. Gue cuma bilang, gue gak khawatir sama anak gue, gue cuma khawatir sama papa lu aja. Itu yang gue sampai, kenapa lu khawatir? Iya. Karena dia juga udah tua kan. Iya. Dia udah bisa ngurus lah. Itu gue saat itu gue nggak ngerti maksudnya apa kayak gitu. Makanya sekarang gue berpaham kenapa mama tuh khawatir, karena setelah mama meninggal, sama pengetuan, penyesalannya baru datang di papa. Oh, papa menyesal. Ya, itu. Oke. Makanya tapi puji Tuhan, ya kan, selama mama sakit kan gue selalu kasih dia dengar lagu rohani, Iya, kan. Iya. Ya enggak. Jadi kalau misalnya dia tiap malam dia ada yang dia tuh kalau kita sebagai orang Kristen kita akan bilang dia tuh halu. Karena kenapa kita bilang dia halu? Karena dia tuh bisa lihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Ya udah halu lah ya, Ya, gitu kita ya. pasti mau halu dong. Ya. Karena kita nggak bisa lihat. Soalnya dia bilang gitu. Di depan tuh ada mama saya sudah panggil saya pulang. Habis itu tiba-tiba tengah malam di situ di pojokan tuh ada yang hitam-hitam gede. Liatin gua puluh. Habis itu tiba-tiba bisa ngomong, itu tuh. Dia tunjukin papa. Itu tuh. Gede tuh orangnya tuh. Itu yang orang jahat tuh. Dia bilang gitu. Makanya ya kan di saat itu kan ya dia pernah di suatu malam dia tuh pikun kan, tapi pikunnya masih berlanjut kan. Iya.
Dia pernah suatu malam tuh dia ngamuk. Disitulah dia kayak dia mengeluarkan semua unek-unek dia. Ini lah kan dulu gue nggak mau married sama ini, gue nggak ini, kenapa gue dipaksa gini. Oh. Jadi sebenarnya dia juga nggak mau ya. Iya. Jadi dia tuh inget yang ke belakang nih. Yang masa kini itu dia nggak inget. Jadi semua kepahitan itu dia inget. Di pasar tipikun itu. Dia lepaskan semuanya. Dia unek-uneknya itu. Ya. Nah, makanya pas di tahun 2022 bulan 1 tanggal 26 apa 24 atau 26 gue lupa. Di situ pas kakak gue yang kedua itu pas lagi bareng sama dia tuh bilang sama kakak gue, gue mau lepasin semuanya tapi gue nggak ngerti caranya. Lepasin kepahitan. Dia bilang sama kakak gue dia mau lepasin semuanya tapi dia nggak inget, nggak tahu caranya, tapi dia dalam posisi yang udah pikun loh. Terus kakak akhirnya karena kan gue di kamar belakang, akhirnya kakak gue panggil gue, ping doain mama tuh, mama mau lepasin semuanya. Oke. Akhirnya di situ lah gue coba bilang sama mama, mak ikutin ya apa yang gue ucapin, mama ucapin. Ya. Mama mau lepasin semuanya kan. Ya. Mama terima Tuhan Yesus ya. Oh. Kayak gitu. Mama mau pada saat itu. Mama saat itu mau. Berarti meninggalnya di dalam Tuhan berarti ya. Ya gue Cuman yakin. memang belum dibaptis. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu gue yakin banget. Karena dia mengikuti doa Ko Aping kan. Udah. Jadi ketika Ko Aping berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mama ngikut. Udah, secara nggak langsung menerima. Makanya gue bilang, mama ikutin ya. Setiap apa yang gue ucapin, mama ulang, mama ikutin. Kayak gitu. Masih ingat waktu itu doa apa? Itu gue doa, Tuhan bantu saya untuk melepaskan semuanya dari kepahitan ini, dari segala kecewaan, dari segala apapun itu yang merusak tubuh saya. Bantu saya lepas dari semua itu. Saya menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Biar Tuhan Yesus yang pimpin saya. Wow. Kedepannya saya yakin Ya. Tuhan Yesus bakal tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Dia ngikutin sampai selesai ya. Tapi semenjak itu, tiap kali kalau dia kayak merasa pengen minta didoain, dia soalnya pernah sekali kayak dia nggak nyaman gitu kan. Minta doain dong gitu ya. Ya, amin. Dia panggil, Ping, berdoa. Ya udah berdoa. Kayak gitu. Tapi ya gitu lah ya. Perjalanan hidup dia, ya gue dari yang namanya jaga dia, akhirnya gue baru sekarang setelah dia meninggal itu gue nggak ada rasa penyesalan. Kenapa? Karena menurut gue apa yang udah gue lakuin sampai sejauh ini, gue tuh mikir Tuhan selamatkan dia. Ya. Karena dia udah diselamatin sama Tuhan Yesus. Jadi ya udah nggak Ya. tenang. Ya. Iya. Nggak ada masalah, nggak dibaptis nggak apa-apa, sama seperti yang disalib bersama dengan Yesus nggak sempat dibaptis. Tapi benar. akhirnya bersama-sama dengan Dengan Tuhan dia. Yesus di dalam Firdaus. Ya. Nggak ada masalah. Itu- Detik-detik terakhir kita terima Tuhan, it's okay. Itu yang sampai sekarang ini ya buat gue nggak ada penyesalan, makanya gue bilang Karena mama udah bersama dengan Tuhan, udah aman lah istilahnya ya. Artinya itu kita nggak usah terlalu apa ya. kan kita kan kalau misalnya pikiran nanti setelah dia meninggal Waduh. rohnya tuh mana. Iya. Iya dong? Kan? Jangan. Ya. Ya enggak, tapi gue sempat yang namanya kita ya, namanya gue tuh yang sempat mikir setelah dia meninggal, gue cuma bilang sama Tuhan setelah mama, kalau misalnya soalnya gue tuh dapat pendengaran tuh, gue tuh pernah dibilang depan lagi tidur jam 3 pagi itu tiba-tiba sebagai mama kamu saya ambil, itu jelas banget Ada suara. ada suara. Kok Aping dengar audible gitu. Iya bener dengar sebelah telinga. Mama kamu, aku ambil. Iya mama kamu saya ambil.
Itu bukan sekali loh. Saat itu gue lagi tidur kan, gue langsung bangun, gue langsung berdoa, Tuhan jangan, gue belum siap. Kalau nggak salah selang 2 bulan atau 3 bulan, datang lagi suaranya dengan suara percis sebelah telinga. Mama kamu saya ambil. Kedua kali juga gue belum siap. Sampai akhirnya di bulan Desember di tahun 2021, pas mau Natalan nih, itu mama masuk rumah sakit. Disitulah gue pergumulan. Gue doa lagi, Tuhan jangan dulu, Tuhan jangan dulu. Tapi di situ gue dapat jawaban, udah waktunya. Ya. Oke, aku siap dengan sekarang ini. Makanya setelah gue doa kayak gitu, gue cuma bilang sama adik gue, siap-siap ya, mama mau pergi. Jadi apapun itu kita terima. Karena kita udah kasih waktu. Ya. Gue bilang, karena kenapa? Dari yang mama kamu saya ambil itu, dari itu tuh selangnya kalau nggak salah 6 bulan ya. Itu makanya yang bikin gue nggak ada penyesalan sama sekali. Ya, karena memang udah bersama. Iya, itu salah satunya. Karena gue kan ya raga itu memang akan kembali. Iya. Tapi roh itu kemana? Itu yang kita takutkan. Iya. Jangan sampai ke neraka. Iya. Pastikan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Iya, amin. Wow. Itu yang makanya itu yang bikin gua sampai sekarang puji Tuhan. Berarti usaha mama yang bawang goreng Koaping yang lanjutkan bersama dengan yang lain ya? Iya. Wow, karena itu warisan yang luar biasa ya. Dari bawang bisa menghidupi Ya, seluruh anggota keluarga ya, Ya. menyekolahkan semuanya ya. Hebat. Berarti ini Koaping harus belajar, udah tahu semuanya ya. Udah Mau tahu. dikirim kemana, langganan siapa aja udah tahu ya. Sekarang akhirnya kan tadi yang nggak mau tahu jadi ya mau nggak mau harus tahu kan. Iya. Kalau enggak siapa lagi gitu. Betul. Dengan papa yang sekarang umur 76 76 ya. 77 ya Tapi masih sehat ya, masih bisa jalan ya. Masih. Puji Tuhan lah, puji Tuhan. Wow. Ya ini lagi pergumulan aja. Ya, Ya, pergumulan papa terima Tuhan. bisa terima Tuhan. Ya. Aku percaya satu orang bertobat, seisi keluarga Amin. akan diselamatkan. Itu juga yang ku percaya. Oke. Kalau mau beli bawangnya di mana? Di Tokped atau Di Shopee. Shopee? Ya. Bawang Onion. Thank you Koaping sudah bersaksi di podcast Kana. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi di podcast Kana, hubungi kami lewat DM Instagram Dulos Production atau DM kami lewat TikTok Dulos Production. Kesaksian hanya seputar keluarga atau pernikahan dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi 2 tapi 1. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian, yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada 2. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana. Tuhan Yesus memberkati. Say no to divorce.